Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua selalu sehat dan selalu dalam keadaan baik, begitupun juga Bu Betty di sini. Nah, perkenalkan dulu, minggu kemarin Ibu juga sudah perkenalan ya, nama saya Indah Betty Lestari, biasanya dipanggil Bu Betty. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya dan lebih ditekankan kepada penyelidikan IPA. Oke, di penyelidikan IPA kira-kira nanti kita akan belajar apa saja? Yang pertama ada tahapan penyelidikan IPA, yang kedua manfaat belajar IPA, yang ketiga objek pembelajaran IPA, dan yang keempat metode ilmiah. Nah, sebelumnya Bu Betty mau tanya dulu, kalian sebagai siswa dulu waktu di SD sudah pernah ya mengukur, terkadang diminta bu guru SD kalian untuk mengukur panjang buku tulis misalnya, atau mengukur tinggi badan. Nah, mengukur ini merupakan salah satu contoh melakukan penyelidikan IPA. Nah, untuk pengertian penyelidikan itu sendiri, penyelidikan adalah serangkaian kegiatan seperti pengamatan, pengukuran, mengumpulkan data, menganalisis data, serta mengkomunikasikan hasil penyelidikan tersebut. Nah, tahapannya apa saja? Tahapannya ada 3, anak-anak. Yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Untuk yang pertama yaitu pengamatan. Nah, pengamatan ini biasanya menggunakan panca indera. Untuk mengumpulkan apa? Untuk mengumpulkan data dan informasi. Biasanya kalau misalnya contohnya melakukan pengamatan, melihat tanaman ya. Nah, mengamati struktur bentuk daun. Nah, itu kan kita bisa menggunakan panca indera yaitu indera penglihatan. Dengan menggunakan mata kita dapat mengetahui oh bentuk daun yang menyirip itu bagaimana, bentuk daun yang menjadi itu bagaimana, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu membuat inferensi. Nah, membuat inferensi ini adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data pengamatan. Nah, tadi dari hasil pengamatan kan dihasilkan data. Nah, setelah itu dijelaskan, dirincikan, dirumuskan. Sehingga setelah itu dikomunikasikan. Dikomunikasikan itu disampaikan hasil dari inferensi dan pengamatan itu tadi, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, biasanya kalau dalam bentuk tulisan itu berupa laporan, ya. Kan ada banyak sekali jenis laporan ya. Ada laporan praktikum, laporan kegiatan, dan yang lain sebagainya. Nah, manfaat belajar IPA itu apa toh? Yang pertama, kita dapat memahami berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita, ya kan? Misalnya, ada turun hujan, ada pelangi. Nah, bagaimana itu peristiwa pelangi? Nah, itu nanti kita bisa belajar bersama di IPA. Kemudian dapat berpikir logis dan sistematis. Nah, berpikir logis dan sistematis. Sistematis itu apa? Itu runtut. Jadi kalau berpikir harus ada langkah-langkahnya, langkah-langkah atau step-stepnya itu harus runtut. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, mengatasi masalah dan menyelesaikan masalah. Misalnya, di lingkungan ada terjadi banjir. Nah, kita dapat mengatasi masalahnya. Oh, ternyata banjirnya itu karena ada sampah-sampah yang di sungai. Nah, kemudian kita harus dapat memberikan solusi. Berarti solusinya apa? Jangan sampai membuang sampah di sungai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu objek pembelajaran IPA. Nah, kira-kira apa saja objek pembelajaran IPA?
IPA atau ilmu pengetahuan alam itu mempelajari objek-objek yang terdapat di alam dengan semua interaksi yang terjadi. Nah, objek tersebut dapat berupa molekul sederhana sehingga hingga objek kompleks berukuran besar seperti sistem tata surya. Nah, seperti yang kita tahu kan bahwa di lingkungan itu ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebut sebagai ekosistem. Nah, itu merupakan salah satu objek pembelajaran IPA. Itu dari mulai yang kecil sampai ke yang besar, sistem yang besar yaitu seperti tata surya ya, jagat raya. Nah, itu. Nah, ini objek pembelajaran IPA. Ada 4, fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Yang pertama yaitu fisika. Fisika itu sendiri mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Itu yang fisika. Kalau kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Nah, kalau yang kimia mungkin kalian sedikit asing ya. Nah, contohnya begini, kalau kimia. Nasi sudah menjadi bubur. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perubahan kimia atau komponen yang akan kita pelajari di kimia. Kemudian biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang lebih luas. Nah, biologi ini biasanya kita belajar banyak ini, bisa mengenai dari ukuran renik. Nah, ukuran renik itu yang kecil seperti virus, bakteri, seperti yang gempar saat ini ya, ada virus corona atau coronavirus disease. Nah, kemudian ilmu bumi dan antariksa. Nah, ilmu bumi dan antariksa ini mempelajari asal mula bumi, kemudian perkembangan dan keadaan saat ini, terus bintang-bintang, planet-planet, pokoknya seisi jagat raya. Itu nanti kita akan belajar di ilmu bumi dan antariksa. Kemudian metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena dalam melakukan penyelidikan IPA, kita harus menggunakan metode ilmiah yang sistematis itu tadi. Nah, langkah-langkahnya apa? Yang pertama, menyusun rumusan masalah. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, melakukan eksperimen. Setelah dilakukan eksperimen, nanti datanya itu diolah kemudian dianalisis. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Nah, sedangkan sikap ilmiahnya, sikap-sikap yang harus kita punya, itu apa saja? Ada rasa ingin tahu, objektif, teliti, sabar, tenang, dan juga jujur. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Bu Betty sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan silahkan kita diskusi di Google Classroom, dan boleh juga langsung komentar di YouTube channel Bu Betty. Oke? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.